Amerika Serikat lupa Iran itu beda dengan Irak. Irak itu kan Sunni, diktator Saddam Hussein itu. Iran itu pemimpinnya adalah sistemnya supreme leader, Vilayat el-Faqih, dipimpin solid oleh rakyatnya. Ada oposisi, ada, tapi tidak signifikan. Nah ini permasalahan yang beda, jadi tidak mungkin tumbang. Nah, Mbak Tia, dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal dan juga Mbak Tia sebelumnya, apakah kemungkinan masih akan ada serangan besar-besaran lagi setelah ini? Mungkin kalau sekarang ditunda ataupun dibatalkan, tapi apakah ke depannya masih akan ada serangan yang bisa dilancarkan oleh Amerika Serikat? Dan kali ini Israel nurut, apakah nanti suatu saat Israel bakal berontak lagi, bakal bikin kacau lagi? Hanya kali ini, Mas Bray, jadi saya beberapa kali menyatakan di berbagai media bahwa ini tidak akan permanen. Sekali lagi ini tidak akan permanen. Jadi memang ini hanya dalam jangka pendek saja, mereka kehabisan strategi, jadi akhirnya ditunda, bicara lagi perundingan yang belum tentu perundingan itu akan juga dipatuhi, pasti akan lagi nanti ada apa namanya pelanggaran yang dilakukan terus pattern-nya seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah saya menyatakan bahwa ini bukan persoalan nuklir, ini bukan hanya persoalan Hormuz begitu ya, tapi ini adalah persoalan ingin mengganti rezim, diganti dengan rezimnya ala Amerika Serikat seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Irak begitu ya. Jadi seperti yang terjadi di Suriah, begitu Assad tumbang sekarang digantikan oleh pemimpin dari Sunni yang malah sebenarnya adalah mantan pemimpin ISIS begitu ya. Tapi ketika sekarang join dengan pihak Amerika Serikat dan Israel itu baik-baik saja, konflik semuanya selesai. Jadi kalau mau konflik ini selesai, rejim diganti, kemudian diganti oleh pemerintahan yang di-approve oleh Amerika Serikat dan Israel, selesai perang ini. Selama itu tidak terjadi, terus akan dilakukan apa namanya serangan-serangan dan perang tidak akan selesai secara permanen. Jadi hanya ditunda kembali ke perundingan, perundingan misalnya berjalan hanya sebentar, terjadi lagi serangan terus seperti itu begitu. Dan ini tentu sangat 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 mengkhawatirkan karena akan mengganggu sistem perekonomian global yang semuanya kita tergantung dari pasokan Timur Tengah, like or dislike. Kenyataannya memang begini. Kawasan itu mungkin tidak memberikan efek secara langsung, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Tapi secara tidak langsung kita memang masih sampai hari ini tergantung dengan energi, Mas Bre. Jadi memang luar biasa nanti ini efeknya begitu. Sementara Amerika Serikat lupa Iran itu beda dengan Irak. Irak itu kan Sunni, diktator Saddam Hussein itu. Iran itu pemimpinnya adalah sistemnya supreme leader, Vilayat el-Faqih, dipimpin solid oleh rakyatnya. Ada oposisi, ada, tapi tidak signifikan. Nah ini permasalahan yang beda, jadi tidak mungkin tumbang. Saya sih sebaiknya ya Trump begitu ya, harus lebih menginvestigasi, melakukan riset lah kalau mau menumbangkan rezim itu. Karena sistem yang dibangun oleh Iran itu berbeda. Jadi sebaiknya mereka memang harus kembali ke perundingan dan nurut sama Israel itu bukan dalam dalam jangka pendek, tapi memang jangka panjang. Karena menghilangkan Iran di kawasan Timur Tengah it's impossible. Nggak mungkin, karena Iran itu letak letak negaranya juga strategis. Ya. Dia mau diserang kena, itu kan bordernya itu negara-negara Teluk, negara-negara lain yang memang berafiliasi ke Amerika Serikat. Rugi mereka juga gitu. Jadi sebaiknya memang jalan damai, kembali ke perundingan. Poin apa yang diinginkan oleh Iran, poin apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu sudah tidak bisa tawar-menawar. Mau dilanjutkan kayak gimana juga nggak akan selesai. Dan Iran sampai titik darah penghabisan, misalnya ekonominya habis, Trump bilang militernya sudah tidak ada, itu tidak akan menyelesaikan dan tidak akan membuat Iran berhenti. Nah itu permasalahannya, saya nggak paham ya, Amerika itu tidak investigasi atau bagaimana gitu, dengan sistem politik Iran, dengan ketangguhan Iran, dengan bagaimana kultur Persia begitu ya, dengan dia menginvestigasi, meneliti ya, melakukan riset, seharusnya sudah berunding, sudah tidak usah didengarkan Ya. Israel itu karena menghilangkan Iran dari peta atau menggulingkan pemerintahannya diganti dengan ala mereka, tidak bisa. Ini bukan Iran, ini bukan Irak, Bukan ini Irak. bukan Libya, bukan Suriah, begitu ya, bukan Irak, bukan Libya, bukan Suriah, yang mudah ditumbangkan karena memang sebagian rakyatnya tidak mendukung. Saddam Hussein kan diktator, dia Sunni, tapi kebanyakan rakyat juga Syiah dan Ya. memang tidak suka dengan kediktatoran Saddam Hussein. Berbeda sekali, Mas Bray, kasusnya berbeda begitu. Oke, demografis yang ada di Iran dan juga Irak berbeda, pahamnya juga berbeda, tidak bisa disamakan dan Amerika Serikat harus masuk negosiasi gitu ya Mbak ya, kalau menurut Mbak Ya, Tia. ya. Nah, kalau kita bicara soal negosiasi, Mas Faisal, dengan kemudian negosiasi yang kemudian berjalan, kemudian dilanggar, perang lagi,
negosiasi lagi, dilanggar, perang lagi. Nah, ini Irannya seperti apa? Masih mau tidak sih untuk negosiasi? Kalau lihat pernyataan dari pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei, ya Iran sih tidak akan lagi percaya dengan Amerika Serikat. Terus juga sejauh ini juga belum ada dari pihak pemerintah ataupun tim negosiasi, baik Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf ataupun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, untuk menerima tawaran negosiasi dari Amerika Serikat. Saya kira sekarang Iran sedang mempermainkan Trump, sedang mempermainkan Amerika Serikat, dan juga sedang mempermalukan Amerika Serikat. Trump berkali-kali mengancam, tapi akhirnya bilang sedang membuka pintu negosiasi atau negosiasi sedang berlangsung. Ini artinya bahwa Trump memang sudah kepayahan, Trump juga sudah frustasi karena tidak mampu lagi menekan Iran. Iran tidak mampu ditekan dengan serangan, apalagi dengan ancaman. Nah, ini akhirnya yang membuat sekarang Iran ada di atas angin, dan nantinya bisa memaksa ya Trump akhirnya mundur dari perang ini sendiri. Saya sepakat apa yang dikatakan dengan Butia, memang hasil survei terbaru di Iran, itu survei bulan lalu, 75% rakyat Iran, ini survei yang dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran, 75% rakyat Iran percaya bahwa Trump dan Netanyahu harus dibunuh. Artinya ini dua opsi ini adalah untuk menghentikan intervensi atau permusuhan yang dilakukan oleh kedua negara. Terus kemudian juga 77%, ini naik dari survei April. 73,7%, sekarang 77%. Rakyat Iran setuju kalau Selat Hormuz tetap dalam kendali Iran. Artinya nantinya harus atas izin Iran kapal-kapal yang melintas ataupun membayar bea lintas. Kemudian 78% rakyat Iran tetap mendukung rezim mullah yang berkuasa sejak 1979 untuk melanjutkan perang jika memang Amerika dengan Israel masih mau melanjutkan perang dengan Iran. Jadi memang Iran sekarang berada, dari awal memang Iran sudah kuat, karena juga kita tahu kultur Syiah itu adalah mati syahid. Mereka selalu mengidolakan atau sangat sangat ingin seperti Imam Hussein sebagai imamnya Syiah yang mati syahid di Karbala. Jadi buat orang Syiah setiap tempat adalah Karbala, setiap waktu atau setiap hari adalah Asyura. Jadi ya buat rakyat Iran tidak takut mati untuk menghadapi agresi Amerika maupun Israel. Even kekuatan militernya juga masih oke kah menurut Mas Faisal? Kalau kata Trump kan semuanya sudah nggak ada tuh, sudah lemah semua, udara, darat maupun laut. Seperti apa kalau dari pantauan Mas Faisal? Ya jelas masih oke, karena sehari sebelum Trump melancarkan ancaman, itu kan sehari sebelumnya tembakan rudal Iran itu berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 dan juga merusak 3 pesawat tempur F-35 lainnya di pangkalan Muwafaq As-Salti. Ini sudah ada konfirmasinya dari citra satelit. Tadi saya terakhir lihat citra satelit beresolusi rendah mengkonfirmasi bahwa benar klaim dari Garda Revolusi Islam Iran berhasil menghancurkan 3 F-35 dan merusak F-35. Dan kita tahu kalau misalkan klaim Trump yang terbukti bohong bahwa Angkatan Laut Iran sudah hancur, sampai sekarang pun Amerika tidak berani membuka paksa Selat Hormuz. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Tia. Kita bicara lagi soal diskusi ataupun negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Katanya Trump kan membatalkan serangan ini karena sudah mencapai batas kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dibilangnya soal pembukaan total Selat Hormuz dan juga pengakhiran ancaman nuklir Iran. Klaim seperti ini, menurut Mbak Tia seperti apa? Ataukah memang sudah ada poin-poin yang disepakati kedua negara, paling tidak sama seperti yang terjadi di Juni lalu? Ya, ini kan klaim sepihak ya. Karena sudah dikonfirmasi di beberapa international news dari pihak Iran, tidak ada dia meminta duluan untuk kembali ke perundingan. Kalaupun memang terjadi kembali ke perundingan, Mas Bray, itu akan sama. Poinnya akan sama seperti Juni ya, jadi 14 poin, dan 14 poin itu adalah semuanya poin-poinnya menguntungkan pihak Iran. Dari mulai pembukaan Hormuz, nanti Iran tetap yang mengendalikan, kemudian tidak ada fee tentunya, kemudian masuk ke nuklir juga, itu semuanya saya melihatnya poin-poin tersebut itu adalah memberikan keuntungan untuk Iran. Nah, inilah yang membuat Israel itu tidak suka begitu. Makanya kan kembali lagi clash lagi, tiba-tiba ada serangan lagi di Amerika Serikat, kemudian dibalas lagi oleh Iran. Kemudian ternyata agreement yang tidak mengikat itu akan lepas kembali. Terus seperti itu. Makanya saya bilang, Mas Bray, ini tidak bisa permanen. Ini hanya sebentar. Kalaupun mereka kembali ke perundingan dan mediator baru misalnya Qatar lebih agresif daripada Pakistan, tidak akan menyelesaikan. Jadi persoalannya ya sudah, satu-satunya cara adalah Trump nggak usah mendengarkan Tel Aviv. Itu saja. Jadi kembali ke perundingan, kemudian lakukan memang kalau misalnya tidak sepakat dengan 14 poin yang kebanyakan memberikan keuntungan terhadap Iran, ya silakan dirundingkan.
dalam dalam forum diplomasi tersebut begitu. Sehingga keduanya masing-masing menerima poin yang seimbang misalnya. Kalau selama Amerika Serikat terus mendengarkan bisikan daripada Israel, susah. Ini nggak akan terjadi perdamaian ini. Baru jalan sebentar, terjadi lagi serangan, dibalas lagi, terus seperti itu. Dan mereka terus berharap bahwa Iran akan musnah. Iran tidak akan punya senjata lagi. Iran akan sampai di titik nadir, nggak bisa. Itu nggak akan pernah terjadi. Itu baru sampai di situ ya. Bagaimana kita bicara mengenai kultur atau sifatnya bahasa Persia memang tidak pernah takluk begitu. Baru sampai pada tahap itu Mas Bray. Belum kita bicara apa betul itu adalah benar-benar hasil daripada Iran. Saya sih tidak yakin Mas Bray. Saya tidak bisa mengungkapkan secara detail di publik begitu ya. Betul itu betul-betul adalah instrumen politik dan militer dari Iran. Demikian presisikah? Kita tidak tahu seberapa besar dukungan Rusia dan Cina di balik itu. Bagaimana dengan informasi intelijennya? Bagaimana dengan informasi satelitnya? Berapa rakitan yang dikirim misalnya? Kita tidak tahu. Di permukaan mereka diam, tapi mereka juga mempunyai kepentingan yang besar terhadap Iran. Bagaimana Iran itu merupakan negara terakhir yang tidak boleh musnah seperti halnya rejim Assad di Suriah, seperti aliansi mereka di Timur Tengah. Kalau Iran tidak ada, sama juga dengan menghantam mereka begitu. Balance of power-nya di mana? Tidak ada. Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang menciptakan keseimbangan bagaimana Amerika Serikat tidak bisa lagi menguasai Timur Tengah secara keseluruhan. Bagaimana mengcounter hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Satu-satunya. Mas Bray, bayangkan kalau Iran tidak ada di kawasan Timur Tengah, apa yang akan terjadi dengan tatanan global ini? Hancur sudah. Karena apa? Keseimbangan itu perlu dalam tataran studi HI. Tidak bisa. Balance of power itu satu teori di HI yang menyatakan bahwa keseimbangan kekuasaan dalam dua aliansi besar itu akan menciptakan perdamaian. Jadi memang harus ada. Kalau tidak, tatanan global hancur. Kalau Iran hancur, hancur semua. Dan ini juga yang dipahami oleh NATO. Makanya kan tidak ada yang pro terhadap Amerika Serikat. Dia berjuang sendirian. Jadi jagoannya dia itu sekarang kita tahu kapasitasnya. Oh, segitu kalau tidak dibantuin NATO, kalau tidak dibantuin Uni Eropa misalnya. Karena apa? Mereka paham sekali ini berbahaya begitu.